Bersandang terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat semakin padat jelang Idul Fitri. Tanah Abang kembali ramai setelah pembatasan mulai dilonggarkan dan COVID terkendali di Indonesia. Warga berdesakan di Tanah Abang untuk membeli baju lebaran. Tidak hanya dari Jakarta, pembeli juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Tujuan mereka tak lain adalah untuk membeli aneka pakaian muslim. Ibu siapa Ibu? Rista. Oke, Ibu Rista. Ibu Rista, mengapa memilih untuk belanja baju di Tanah Abang, Ibu? Ya pastinya lebih bagus, lebih murah, lebih terjangkau juga harganya. Itu aja sih. Ini beli baju apa aja? Pilihannya. Lebih banyak pilihannya. Oke, baik. Ini untuk persiapan lebaran atau bukan ya, Ibu ya? Iya, untuk ponakan. Terima kasih Ibu ya. Ya, jadi pemirsa, ternyata banyak sekali masyarakat yang memilih untuk berbelanja di Tanah Abang. Selain harganya yang murah, juga pilihannya yang lengkap. Kita akan langsung berbincang dengan salah satu penjual yang memang lapaknya dari tadi yang di sebelah saya ini yang sangat terlihat ramai. Kita akan langsung berbincang dengan pemiliknya ya. Baik, Abang, boleh Abang? Baik Abang, ini lapak apa Abang? Apa? Ini sedang berjualan apa? Kaos obral anak-anak sama kemeja, kaos kemeja anak-anak. Baik, ini kan udah mau masuk lebaran nih Bang ya. Gimana omsetnya, ada peningkatan Bang? Alhamdulillah kalau sekarang ada peningkatan. Karena kan udah pembatasan udah dikurangin juga kan. Jadi orang-orang udah berani ke pasar kayak gitu. Oke, baik Abang. Ada harapan ke depannya gak Abang? Harapan ke depannya ya udah nggak ada lagi pandemi, mudah-mudahan udah selesai. Karena pandemi doang yang bikin orang nggak ke pasar, nggak bikin orang nggak belanja. Kayak gitu sih. Menggunakan baju baru saat lebaran merupakan salah satu ekspresi kebahagiaan menyambut hari kemenangan pada saat bulan Syawal tiba. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang lebaran, Kementerian Pertanian gelar pasar tani di seluruh Indonesia, salah satunya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pasar murah digelar untuk memberikan harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar pasar tani di lapangan Karangkule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pasar tani merupakan gabungan dari produk petani langsung dan juga produsen serta distributor untuk menjajakan bahan pokok yang banyak diincar oleh masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Harga relatif lebih murah dari pasaran karena merupakan harga jual dari petani, produsen, dan distributor. Selain harga murah, bahan pokok yang dijual di pasar tani juga dijaga kualitasnya. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengapresiasi Kementerian Pertanian. Ia berharap pasar tani dapat terlaksana di seluruh kabupaten kota se-NTB. Kita memberikan penghargaan pada Kementerian Pertanian yang apalagi ini putra daerah kita ini yang menggagas ke sini, mudah-mudahan sering beliau ke sini dan sudah sering memang. Sehingga pasar tani ini memutus jalur distribusi sehingga bisa mengurangi harga. Beberapa bahan pokok yang diserbu warga adalah bawang putih, bawang merah, daging ayam, telur, minyak goreng curah, beras, dan juga sayuran. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pinka Andini, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta melarang warga menggelar takbir keliling pada malam takbiran nanti. Warga juga diminta tidak menyalakan petasan maupun kembang api untuk menjaga kekhusyukan malam takbiran. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria melarang agar warganya tidak menggelar pawai atau takbir keliling saat malam takbiran nanti. Warga diminta gelar takbiran di masjid-masjid dekat rumah. Riza Patria juga meminta warga tidak menyalakan petasan maupun kembang api. Kan sudah diminta oleh Polda Metro Jaya, pertama diusahakan tidak ada takbir keliling. Kita jaga ketertiban, kelancaran. Kalau mau takbir silakan di masjid, di lingkungan masing-masing. Ya. Begitu juga petasan ya. Kita minta tidak ada lagi kita main petasan atau mercon ya, yang nanti dapat menimbulkan, apalagi ini udah belakangan ini
marak nih kebakaran di Jakarta, jangan sampai nanti petasan dapat menimbulkan kebakaran ya. Mari kita jaga, ya. Kita sambut Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan ya, penuh keberkahan bersama dengan silaturahmi kita dengan keluarga. Kita beralih ke informasi. KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap pengurusan laporan keuangan di Pemkab Bogor kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. KPK menyita uang sebesar 500 juta rupiah dan sejumlah rekening hasil dugaan tindak pidana suap. Memakai rompi oranye, 8 tersangka dugaan suap laporan keuangan di Pemkab Bogor digelandang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis dini hari. Di antara para tersangka ada Bupati Bogor Ade Yasin dan 4 orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat. Ketua KPK Firly Basuri dalam keterangan persnya menyatakan Ade Yasin diduga menyuap pegawai BPK sebesar 1,9 miliar rupiah untuk mendapatkan hasil predikat wajar tanpa pengecualian laporan keuangan di Pemkab Bogor. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang sebesar 500 juta rupiah dan sisanya masih berupa rekening. Pertama, tersangka sebagai pemberi suap 1 AY Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, 2 MA Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, 3 IA Kasubdit Kas Daerah YPKAD Kabupaten Bogor, RT PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sedangkan sebagai penerima suap ada 4 orang. Pertama adalah ATM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditor Ber Jawa Barat, 3 pengendali teknis, 2 AM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, 3 HNNK, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, pemeriksa, 4 GGTR, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau pemeriksa. Usai penetapan tersangka, tim KPK bergerak cepat. Pada Kamis sore, tim KPK menggeledah rumah dinas Bupati Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, tim liputan iNews melaporkan.